Medius Berharo. Masuk juga buat Nestor DE, disilakan menunjukkan kebolehannya. Nestor DE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Lubis. Saya dari kelas 11 IPA 1 dan saya merupakan siswa dari SMA Negeri 4 Medan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahkan bahasa. Hal ini tentunya membuat Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam bentuk kearifan lokal, mulai dari adat, tarian, kesenian, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tradisi masyarakat Nias yang cukup unik, yaitu tradisi lompat batu. Di Pulau Nias ini, khususnya bagian selatan, terdapat sebuah tradisi budaya yang cukup terkenal dan juga memiliki keunikan tersendiri. Tradisi tersebut adalah Hombo Batu atau lompat batu. Fahombo, nama lain dari tradisi ini, awal mulanya dilakukan oleh seorang pemuda Nias untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Hombo Batu atau Fahombo merupakan kegiatan melompati batu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Nias sejak zaman perang. Lompat batu ini dilakukan untuk melihat apakah seorang pemuda Nias layak atau tidak mengikuti perang. Tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, jadi perempuan tidak melakukannya. Ini akan menunjukkan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian. Apabila seseorang berhasil melompati batu setinggi 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm, maka lelaki tersebut akan dianggap heroik dan prestisius, baik bagi individu, keluarga, bahkan masyarakat seluruh desa. Karena merupakan hal yang membanggakan, biasanya akan diadakan acara syukuran secara sederhana dengan menyembelih ayam maupun hewan lain. Terciptanya tradisi ini ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi daerah di Nias, yaitu kondisi yang berbukit-bukit. Oleh karena itu, pemuda di sana harus bisa melewati rintangan seperti bebatuan, bukit, pagar tinggi, dan lain-lain. Karena sudah dilakukan secara turun-menurun, tradisi satu ini tentunya sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di Nias. Walaupun orang-orang yang masih menjalankan tradisi ini sudah mulai berkurang, tetapi tak sedikit pula yang masih berniat untuk melestarikan peninggalan para leluhur. Tradisi lompat batu dijadikan sebagai salah satu tolak ukur ketangkasan pemuda di Nias. Maksudnya, pemuda di Nias harus tangguh agar bisa siap di medan perang. Namun, bukan berarti hanya dengan bisa melompati batu, pemuda bisa mengikuti perang. Mereka juga diajari cara menggunakan alat-alat untuk berperang seperti pedang, tombak, dan juga perisai. Lompat batu adalah sebagai acuan kalau kita harus gigih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lompatan batu di Nias bukan hanya tampilan keberanian semata, tetapi juga memiliki makna budaya dan nilai-nilai sosial. Tradisi ini seringkali dihubungkan dengan upacara adat,
seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, atau merayakan kesuksesan seorang pemuda. Lompatan batu ini dianggap sebagai simbol peralihan dari masa remaja ke dewasa dan sebagai bentuk ujian bagi pemuda untuk membuktikan kedewasaan mereka. Tumpukan batu ini biasanya disusun dalam beberapa lapisan dan bisa mencapai ketinggian sekitar 2-3 meter. Selama melompat, pria tersebut harus menunjukkan keberanian, ketangkasan, dan juga kekuatan fisik yang luar biasa, karena untuk melompati batu itu tentu tidak mudah. Persiapan untuk lompat batu bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Bahkan ada pria yang melakukannya sedari kecil. Sebelum melompat, pemuda akan menjalani serangkaian latihan fisik dan ritual yang melibatkan dukungan komunitas mereka. Untuk bisa melompati batu setinggi kurang lebih 2 meter itu, tentunya pemuda Nias harus berlatih dengan giat. Dimulai dari melompati batu-batu kecil, belajar mengendalikan tenaga lompatan, dan juga lain-lainnya. Menjadi tangguh yang dimaksud dari lompat batu ini bukan hanya di dalam medan pertempuran, tetapi juga di dalam seluruh hal yang ingin kita capai dan merupakan tujuan kita. Seperti halnya pelajar seperti kita harus giat dan juga tangguh agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nilai itulah yang ingin ditanamkan oleh para leluhur di Nias pada masyarakatnya dari tradisi lompat batu atau Fahombo ini. Tradisi Fahombo dapat menjadi contoh bagi kita agar kita tetap gigih dan giat di dalam mencapai suatu tujuan. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita terus melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Meskipun zaman sekarang sudah terjadi yang modernisasi, di mana teknologi sudah semakin canggih dan apapun bisa dilakukan dengan mudah, kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Jangan sampai kearifan lokal yang kita punya menjadi luntur atau bahkan diklaim oleh negara lain, seperti yang sudah pernah terjadi pada beberapa warisan budaya kita, seperti rendang dan juga lagu Rasa Sayangi. Dari ceramah yang sudah saya paparkan, saya berharap agar kita semua dapat menghormati, menjaga, merawat, dan juga melestarikan tradisi atau adat dari berbagai daerah. Jangan sampai anak cucu kita kelak tidak mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam tradisi dan adat yang unik dan sudah mendunia. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Saya memiliki harapan bahwa yang sudah saya sampaikan dapat memotivasi kita semua di dalam mempelajari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.